Di dunia formasi tempat keluarga kuno berada, mereka dapat melihat di mana Chu Feng berada dan semua yang terjadi sebelumnya. Keenam kepala keluarga kuno semuanya tampak jahat. Pemimpin klan iblis palu batu bahkan langsung memarahinya, binatang kecil ini secara terbuka memprovokasi kita. Namun, pada saat ini, Chu Feng melambaikan lengan bajunya, dan sosok-sosok terlempar keluar secara berguling dan merangkak. Semuanya adalah junior berbakat dari keluarga kuno, termasuk Zhao Gongyi dan lainnya. Tapi sekarang, mereka diperlakukan sama, dan mereka semua dirangkai dengan rantai di seluruh tubuh mereka, seperti tusuk daging yang sangat panjang. Dan salah satu ujung rantai dipegang di tangan Chu Feng, tiba-tiba Chu Feng menariknya, tidak hanya suara rantai, tetapi juga suara ratapan yang tak terhitung jumlahnya bisa terdengar. Itu adalah anggota muda dari keluarga kuno yang meratap. Di tengah ratapan menyakitkan dari anggota muda keluarga kuno, mereka berdiri berbaris rapi. Apa yang dilakukan binatang ini? Apakah dia menganggap anggota muda klan kita sebagai hewan ternak? Pemimpin klan iblis palu batu melotot dengan marah. Master dari Paviliun Abadi Tujuh Alam dan yang lainnya juga memiliki ekspresi marah di wajah mereka. Mereka bukan hanya para jenius dari berbagai ras, tapi juga kerabat dekat mereka. Tapi sekarang orang-orang ini seperti mainan di tangan Chu Feng, kehilangan seluruh martabatnya. Namun dibandingkan dengan keluarga kuno yang marah, penduduk Zhou Tianhe sangat gembira dengan pemandangan ini. Setelah kepala Wolong Wuzong memberitahu mereka, mereka sudah tahu bahwa orang-orang yang dirangkai itu adalah junior berbakat dari keluarga kuno. Junior berbakat ini awalnya datang untuk menghancurkan formasi pertahanan, tetapi mereka dihentikan oleh Chu Feng. Untungnya, mereka tidak berhasil. Jika mereka berhasil, para junior ini saja yang akan memberikan pukulan telak bagi Zhou Tianhe. Tapi saat ini, para jenius yang sombong ini berada dalam kondisi yang menyedihkan. Ini semua karena Chu Feng. Berlutut. Begitu rantai di tangan Chu Feng ditarik, junior berbakat dari keluarga kuno berlutut dengan rapi di tanah. Dan postur berlutut mereka sangat aneh. Biasanya, saat Anda berlutut berturut-turut, lutut Andalah yang menjadi alasnya. Tetapi orang-orang ini tidak. Ada yang berlutut rendah dan ada yang berlutut tinggi. Yang berlutut paling rendah adalah anggota terbesar dari klan iblis palu batu. Mereka didasarkan pada lehernya, dan leher setiap orang dihubungkan menjadi satu garis. Binatang kecil ini, melihat pemandangan ini, pemimpin klan iblis palu batu tidak tahan lagi dan berjalan keluar dari dunia formasi langsung menuju langit berbintang. Saat ia melangkah ke langit berbintang, suara gemuruh yang keras juga bergema. Binatang kecil, apa yang ingin kamu lakukan? Raungan ini tentu saja merupakan pertanyaan bagi Chu Feng. Chu Feng berdiri di tepi formasi pertahanan, dan pemimpin klan iblis palu batu sangat besar. Chu Feng juga melihat orang ini dengan jelas. Dia bisa merasakan bahwa itu adalah keberadaan yang melampaui Tuhan yang sebenarnya. Namun karena adanya formasi pertahanan, Chu Feng tidak takut sama sekali saat menghadapi raksasa yang mendekat ini. Tangan Chu Feng yang memegang rantai itu tiba-tiba mengencang, dan pedang panjang muncul dari penghalang. Penghalang itu meluas dengan cepat, dan akhirnya berubah menjadi pedang ultra panjang yang panjangnya lebih dari 10.000 meter. Dan Chu Feng menaruh pisau ini di leher semua junior keluarga kuno. Ternyata alasan Chu Feng membuat orang-orang ini berlutut seperti ini adalah untuk menaruh pisau di leher mereka pada saat yang bersamaan. Jika kamu ingin mereka hidup, serahkan formasi serangan dan pembunuhanmu, jika tidak mereka akan mati, kata Chu Feng. Jika kamu berani menyentuhnya, aku akan menghancurkan seluruh klanmu. Saat ini, pemimpin klan iblis palu batu telah tiba di luar formasi pertahanan, dan hanya dipisahkan oleh penghalang dari Chu Feng. Tubuhnya yang besar, berdiri di luar formasi pertahanan, muncul di depan Chu Feng seperti pegunungan yang sangat luas. Dan suaranya, meski tidak takut mematikan,
sangat mengintimidasi. Tapi ekspresi Chu Feng tetap tidak berubah. Dia menjentikkan jarinya dengan tangan kirinya, dan sebatang dupa muncul di tangan Chu Feng. Namun Chu Feng langsung mematahkan dupa tersebut, hanya menyisakan 1/10 dupa tersebut. Pada saat yang sama, sisa dupa juga dibakar. Tidak ada gunanya berteriak di hadapanku. Cepat kembali dan diskusikan apakah kita harus menyerahkan formasi dan mundur. Lebih baik membiarkan junior dari 6 keluarga kunomu binasa di sini. Aku hanya memberimu 1/10 waktu untuk membakar dupa. Jika saatnya tiba, nyawa mereka akan terancam, kata Chu Feng. Beraninya kamu. Pemimpin klan setan palu batu membuka mulutnya lebar-lebar dan menatap Chu Feng dengan ganas. Pada jarak sejauh itu, matanya seperti dua pasang matahari terbenam di depannya. Masing-masing gigi itu beberapa kali lebih besar dari Chu Feng. Namun menghadapi ancamannya, Chu Feng hanya tersenyum menghina. Ketika saatnya tiba, Anda secara alami akan tahu apakah saya berani atau tidak. Kakek, selamatkan aku tidak ingin mati. Tuan Patriark, selamatkan aku, selamatkan aku. Pada saat ini, panggilan bantuan yang tak terhitung jumlahnya terdengar pada saat yang sama, termasuk Zhao Gongyi. Setelah menghadapi metode Chu Feng, dia tahu bahwa Chu Feng bisa melakukan apa saja. Diam dan mohon ampun di depan pejuang masa kini. Bukankah itu memalukan? Melihat para junior berbakat ini memohon belas kasihan, pemimpin klan iblis palu batu meraung marah pada para jenius kuno ini. Dia bisa melakukannya. Pada saat ini, sebuah suara rahasia terdengar di telinga pemimpin klan iblis palu batu. Bukan hanya dia, tetapi 5 kepala keluarga kuno lainnya juga mendengar transmisi rahasia ini. Itu adalah Yang Mulia Pemegang Benang. Tuan Tirsian, apakah ada cara untuk menyelamatkan orang? Pada saat ini, beberapa kepala keluarga kuno semuanya memandang Lord Tirsian. Junior lain boleh saja menyerah, namun di antara mereka bukan hanya junior teratas di keluarganya, tapi juga kerabat dan keturunan terdekatnya. Hanya ada satu cara untuk menyelamatkannya, yaitu dengan menyerahkan formasi penyerangan dan pembunuhan sesuai dengan apa yang dikatakan Chu Feng. Setelah mendengar ini, 6 kepala keluarga kuno semuanya tampak serius, dan mereka mengerti apa yang dimaksud Lord Tirsian. Tidak ada cara untuk menyelamatkannya. Pilihan ada di tanganmu. Saya bisa menyerahkan formasi serangan dan pembunuhan ini, tetapi hampir tidak mungkin untuk mengumpulkan materi ini bersama-sama. Jika Anda melepaskan kesempatan ini, Anda tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menembus formasi pertahanan Zhou Tianhe. Anda juga akan merindukan harta karun di Zhou Tianhan selamanya. Yang Mulia Tixian terus menyampaikan pesan itu secara diam-diam. Beberapa leluhur keluarga kuno ragu-ragu, termasuk pemimpin klan iblis palu batu. Pada titik ini, mereka tidak mau menyerah. Alasan kami sepakat untuk bergabung adalah karena harta karun itu terlalu menggiurkan. Yang Mulia Tirsian, bisakah Anda benar-benar menjamin kesuksesan kali ini? Tanya Master Paviliun Abadi 7 Alam. Jika gagal, Anda bisa datang dan mengambil kepala dari leher saya kapan saja, kata Yang Mulia Tirsian. Setelah mendengar ini, Master Paviliun Abadi 7 Alam berbalik dan tidak lagi melihat ke arah formasi pertahanan. Dengan langkah ini, dia sudah mengambil keputusan. Tuan Paviliun 7 Alam, apakah kamu akan menyerah pada cucumu? Tanya pemimpin klan kerajaan Blood Phoenix. Anda juga telah melihat metode Chu Feng. Dia bukan orang yang pemalu. Kenapa dia membunuh orang-orang dari 6 klanku dengan begitu rapi sebelumnya, tapi dia menyelamatkan nyawa junior dari klanku? Mereka hanya ingin menggunakannya untuk mengancam kita. Sebenarnya, saat juniorku dari 6 suku kalah dari Chu Feng, mereka sudah mati. Keterampilanku lebih rendah dari orang lain, jadi aku harus mengakuinya. Penguasa Paviliun Abadi 7 Alam menghela nafas dan menutup matanya. Di antara mereka adalah cucu kesayangannya, keputusan ini juga merupakan trade-off yang sangat besar baginya.
Adapun yang lainnya, mereka berhenti berbicara. Bukankah mereka mengira penguasa paviliun abadi 7 alam benar? Namun ketika memilih antara junior berbakat dan masa depan keluarga mereka, mereka semua memilih yang terakhir.